Halo Mitra Sehat, kita bersama kembali dalam diskusi kesehatan dengan topik Sayangi Lambungmu Sejak Dini. Dan Mitra Sehat, saya Retno Yunita bersama dengan narasumber kita, Dr. Muhammad Ashari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Mitra sehat lambung memiliki peranan yang sangat penting untuk menyimpan dan memecah makanan atau minuman, maka sudah wajib kesehatan lambung perlu dijaga. Jika tidak, maka fungsi lambung tidak akan berjalan normal dan tentu saja ini juga bisa mengundang beragam penyakit lambung. Pada dasarnya, semua penyakit bersumber dari pencernaan yang terletak di saluran pencernaan. 90% sumber penyakit itu berasal dari pencernaan. Bagaimana penjelasannya? Nah, kira-kira bagaimana pula proses ini berlangsung ya dalam saluran pencernaan kita, serta penyerapan nutrisi hingga pembuangan sisa pencernaan dalam tubuh? Ya, nah, apa pula penyakit lambung ini seperti apa dan penyebab penyakit lambung? Apakah ini adalah mitos atau fakta? Dan untuk membahas hal itu, Mitra Sehat, saya sudah bersama dengan Dr. Ashari selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo, Dr. Ashari. Halo Mbak. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, dok, bicara soal topik kita yaitu sayangi lambungmu sejak dini, mungkin dokter bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana sih sistem pencernaan kita, dokter? Kalau ditanya sistem pencernaan itu, di arti pencernaan artinya mengolah, merubah, mencerna makanan dari awal sampai akhirnya. Siapa saja yang terlibat di sini. Jadi orang sering mengabaikan bahwa mulut bukan pencernaan. Sebenarnya tahap awal adalah rongga mulut, bukan mulut ya, rongga mulut. Disitulah pertama sekali makanan dicerna. Sejak disuapkan masuk ke dalam rongga mulut, di situ banyak sistem yang bekerja, sistem seperti gigi, ya, memotong, mengoyak, menggiling. Kemudian lidah kita itu membolak-balik makanan dan merasakan sesuatu, ada yang kasar atau yang halus, atau merasakan aroma atau rasanya gitu. Kemudian situ ada, begitu melihat makanan, ada satu sistem yang penting sekali harus ada di situ, air liur. Air liur gunanya untuk melunakkan, membantu melunakkan makanan yang dikunyah tadi. Kemudian di dalam air liur itu ada lagi suatu zat kimia namanya enzim. Enzim ini pertama kali yang ada di mulut itu merubah makanan tadi, sari-sarinya keluar gitu. Satu, di dalam air liur kita itu nampak yang sepele kita buang-buang, itu sayang sekali sebenarnya dibuang. Di situ ada antibodi yang paling tinggi. Ya, begitu makanan masuk, nggak peduli itu makanan itu bersih sekali, dibersihkan lagi sama si antibodi sebelum dia masuk ke lambung. Ya, saluran tenggorokan turun dia secara refleks, yang dilibatkan secara otomatis. Begitu sampai ke dalam mulut, langsung ditelan. Tetelan dia. Siapa yang nyuruh itu? Nggak ada, otomatis semuanya. Otonom. Begitu masuk, sphincternya atau pintunya terbuka di lambung. Masuklah makanan tadi ke dalam lambung. Di situ proses kedua berlangsung, yang mana makanan tadi sudah dikunyah-kunyah, dicincang-cincang, disambut lagi oleh asam lambung yang sangat tinggi, pH-nya 3,5 sampai 5. Kalau dirasakan pakai tangan kita, luka tangan kita saking asamnya. Makanan itu langsung jadi bubur di situ, atau dalam bahasa kedokteran menjadi kimus. Bubur. Kimus, bubur. Kalau nggak jadi bubur dia nggak akan diserap. Kimus. Nah, disinilah nasib si air yang kita minum juga diserap pertama kali. Nah, kalau orang memakan peminum alkohol, disitulah pertama kali. Kenapa orang minum alkohol langsung mabuk? Disitulah dia di lambung besar itu. Langsung diserap. Langsung dia mabuk. Kemudian dia turun ke bawah, kimus tadi. Di sinilah mulai dipilah-pilah, mana yang saripati, diserap, masuk ke pembuluh darah. Air tadi di atas sudah ya, di lambung, diserap. Kemudian di bawahnya kimus itu nasibnya dipilah-pilah sampai bersih habis, tinggal sampah ke bawah, ke usus besar.
selama masih di lambung, di usus halus, di situ ada lagi sistem ikut bekerja hati kita, Mbak. Dialah membackup mana racun sini sama aku. Oke. Nah, di situ ada empedu, cairan empedu. Orang nih makan sup, maka cairan empedu masuk ke dalam saluran usus. Maka dipecahlah lemak yang ada dalam sup tadi agar bisa dipakai, agar bisa dicerna. Kalau dalam bentuk asli lemak, ya lemak lagi keluar nanti besok-besoknya. Nah, orang ini kasihan, lapisan lemaknya nggak ada gitu. Nah, jadi si asam empedu ini memecah-mecah menjadi partikel yang kecil agar mudah diserap oleh pembuluh darah, agar bisa dipakai untuk pembangunan sel tubuhnya. Kemudian setelah itu, setelah empedu selesai kerjanya, dia diserap kembali. Itulah ada sistem kesehatan pencernaan kita. Kalau dia sehat, begitu kerjanya. Kalau enggak, ya si empedunya tersumbat, dia nggak akan keluar-keluar. Orang ini makan juga lemak-lemak, maka dia menderita nanti. Nah, ke bawah lagi tinggallah sampah bersama air. Rugi kalau orang makan, ya, atau orang yang kurang mengkonsumsi air satu hari minimal 8 gelas, maka dia akan rugi. Kenapa? Kotoran sisa tadi, sampah tadi akan mengeras. Kenapa? Tubuh butuh air. Air dari mana? Dicari-cari. Orang ini nggak minum-minum juga, minumnya cuma gelas. Maka dicarilah sumber air. Terdapat di daerah usus besar bersama kotoran di situ. Diseraplah si air tadi. Tentu dengan bukan serap begitu saja, proses yang luar biasa rumit. Maka air yang diserap menjadi bersih, jadi dipakai oleh seluruh tubuh. Namun kotoran tadi mengeras seperti batu. Orang ini akan menderita. Maka dia bilang, dokter, saya buang air besar tuh 4 hari baru buang air. Kalau enggak, dok, nggak bisa, dok. Nah, akhirnya tubuh beradaptasi sama sistem ini. Nah, jadi setiap 4 hari baru dia buang air. Akhirnya terpola begitu ya, dok, ya? Udah dipola gitu kan. Akhirnya udah biasa dia gitu. Tapi dia selalu menyimpan racun. Orang ini mudah sakit akhirnya. Saya pun mudah sakit. Baik, Dokter Ashari, berarti proses dari sistem pencernaan itu cukup panjang ya? Panjang. Jadi kalau kita mengasumsikan bahwa selama ini pencernaan itu adalah di usus. Ternyata dimulai dari mulut dulu. Dari mulut. Dan di situ ada enzim yang kemudian berproses lagi dari setiap makanan dan minuman yang kita masuk ya. Jalan yang dilalui enzim keluar lagi. Enzim yang sudah terspesialisasi. Apa maksudnya terspesialisasi? Artinya dia disiapkan hanya untuk mencerna. Jadi sampai dia di lambung, ada lagi enzim yang membantu si asam lambung agar proses pencernaannya cepat. Karena enzim ini artinya katalisator, mempercepat artinya. Turun lagi ke usus halus, ada lagi enzim bersama empedu sama yang lain. Nah, dipercepat lagi prosesnya tadi sampai ke bawah begitu. Ada lagi enzim yang mengurai-urai. Ini sampah harus dibuang, ini enggak, tunggu dulu. Nah, mana tahu dia perlu lagi. Nah, seperti itulah deh, Mbak. Jadi luar biasa sekali Tuhan juga menciptakan semua itu ya, dokter ya. Beda dengan hewan kita. Kalau hewan punya lambung dua kali kunyah, satu simpan dulu. Nah, setelah dia istirahat, yang lambung kedua mengunyah. Nah, sambil dia tidur-tiduran. Kita enggak. Kita segera butuh itu untuk mobilitas kita. Energi begitu ya, dokter ya. Nah, lantas dok, kemudian ini masalahnya saluran pencernaan itu sering mengalami kerusakan, dok. Benar. Seperti apa itu bisa terjadi? Apakah proses yang dari awal masuk ke mulut kemudian dicerna oleh usus dan sebagainya itu ada hambatan atau bagaimana, dok? Bisa karena kelainan anatomi, kelainan bentuk tadi, atau karena si seseorang itu, individu itu memang mencari masalah penyakit itu. Dia cari penyakit itu. Mumpung lagi enak makan ini, udah kunyah cepat-cepat. 1, 2, 3 karena istilahnya ada juga yang mereka melakukan lomba. Siapa yang duluan habis, dia menang, dia bayar, traktir, apa segala macam. Nah, ini kebiasaan juga di dalam rumah tangga karena situasi ekonomi, anaknya banyak, kemudian ya makanan itu bagaimana? Ya harus berebut betul.
Jadi ya telan 1 2 3 telan 1 2 3 telan, dia menang. Dia kenyang. Ya, yang kawan-kawannya adik-adiknya kelaparan masih, seperti itulah. Akhirnya didikan seperti itu dibiarkan oleh orang tua, karena orang tua juga nggak tahu, maka akan dianut anaknya nanti setelah dia besar, seperti itu dia lakukan lagi sama anak-anaknya. Nah, itu udah kesalahan. Jadi makanya orang tuh sakit terus. Kok sakit terus ya? Kok sakit? Kenapa? Saya terangkan lagi. Kenapa? Waktu kita cepat-cepat ngunyah, enzim belum keluar, antibodi belum keluar, air liur belum semuanya keluar, masih dulu bentuk kasar ditelan. Akhirnya apa? Pencernaan bekerja lebih berat dari biasanya. Nah, dia harus menguras seluruh enzim. Harusnya di situ ada enzim spesialis, terspesialis yang akan mengunyah makanan di lambung besar ini. Namun karena di dalam lambung ini dalam bentuk utuh, berat sekali kerjanya si lambung tadi, maka jantung ikut mendukung kerja dari lambung ini. Mereka pompakan darah sebanyak-banyak ke dalam lambung karena si lambung lagi berolahraga istilahnya, butuh darah banyak. Nah, sehabis makan, apa yang terjadi pada orang ini? Dia tertidur. Dia kelelahan. Karena lambungnya kelelahan, dia pun kelelahan tidur. Karena aliran darah ke otak dikurangi, lebih banyak ke lambung. Makanya waktu kita kurang darah ke otak, maka kita ngantuk. Seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana? Kebiasaan-kebiasaan ini ya menyebabkan ya bukannya saripati yang didapat, ya menumpuklah kotoran di dalam usus besar bersama dengan bakteri-bakteri yang tidak mati tadi. Dan inilah kena sakit. Kenapa orang udah saya ikuti program kesehatan, saya nggak terlambat makan loh, saya olahraga, betul. Ada satu aja yang dia lupa. Apa itu kira-kira, dokter? Seperti gini, tiba-tiba dia kena serangan darah tinggi karena jantungnya terbiasa bekerja berat. Tekanan darah ikut naik. Ya, jadi salahkah si makanan? Makanannya nggak salah, orang itu yang salah. Makanannya garamnya cukup kok, nggak apa-apa, nggak berlebih. Dia yang salah. Ya, makan dia buru-buru. Kata waktu kita sekolah di SD dulu kan, kunyah makanmu 10 kali, 13 kali, 15 kali. Nah, dia nggak, malas dia ngunyah banyak itu, 3 kali aja cukup telan. Nah, alasan banyak, sibuk. Malah mau ini, mau itu, segala macam. Akhirnya dia kena tekanan darah tinggi. Berarti pada proses pengunyahan ya, dok ya, penghancuran makanan itu justru itu juga mempengaruhi pada lambung, begitu, benar dokter? Sekali. Jadi kebiasaan yang buruk itu membawa kita sakit. Jadi kalau mitra sehat merasa, waduh ini saya sudah jaga pola makan saya, saya sudah olahraga, saya sudah manajemen stres dengan baik, cukup begitu istirahat. Ya. Tapi kenapa lambung saya bermasalah? Mungkin salah satunya tadi begitu ya, dokter. Satu itu dia. Pada saat mengunyah makanan, proses itu terlalu cepat, begitu, dok? Atau di dalam, kenapa orang kena sakit mah? Dok, saya kena sakit mah. Saya sudah makan ini gini gitu, begini begitu ya kan, Mbak? Ada di masyarakat gitu kan. Kok kena loh? Aneh. Saya sudah mengikuti pola makan yang benar, pola hidup sehat, segala macam, olahraga, tidur itu cukup. Tapi kena juga sakit mah. Yang salah dia juga. Kenapa? Dia waktu mau makan, dia lebih suka pakai sendok daripada pakai tangan. Dia meniru orang Barat. Wah, lebih keren gitu. Keren, maju. Nah, orang Indonesia, orang Asia apalah pakai tangan. Kuno katanya. Nah, satu penelitian di Oxford mengatakan jari 1, 2, 3 ya, waktu kita menyuap makanan, di situ ada enzim keluar. Waktu kita melihat makanan, dia sudah keluar. Enzim tadi berisi juga antibodi. Ya, di tangan kita ini paling banyak, paling kotor. Loh, saya makannya pakai sendok, dok. Yakin? Sendok itu steril. Udah ribuan mulut masuk dalam sendok itu. Nah, udah direbus, bakteri tidak akan mati dengan direbus. Jadi kalau bisa sendok baru beli, buang yang lama. Seperti itu. Nah, di dalam tubuh kita sudah disiapkan Tuhan suatu benteng yang kuat, yaitu enzim tadi.
Begitu kita makan, masuk ke dalam mulut. Nah, enzim tadi mereduksi jumlah kuman yang paling payah dimatiin. Namanya bakteri H. pylori bakteri. H. pylori bakteri. Nah, Helicobacter pylori. Nah, ini paling payah dimatiin. Inilah yang tetap ada di dalam lambung kita atau di usus kita. Oke. Nah, jadi jangan, wah aku udah steril apa begini, enggak. Walaupun kita cuci pakai apa gini kan. Nah, pada saat pandemik sekarang ini, kuman coronanya habis. Namun kuman yang lain tetap ada. Tapi Tuhan sudah membekali kita benteng itu tadi waktu kita makan. Makanya habis dimakan dijilat. Makin banyak enzim yang masuk, makin banyak kuman pilorik tadi mati. Baik, jadi pilihannya ketika Anda dihadapkan dengan sendok dan tangan, lebih baik tangan berarti kalau gitu ya dok. Oke, dokter, ini sering ada anggapan di masyarakat, apakah ini mitos atau fakta bahwa beberapa makanan ternyata bisa menjadi pencetus untuk masalah pada lambung dok. Misalnya minum kopi yang terlalu sering, makan makanan pedas, kemudian makanan yang mengandung micin, apakah itu memang akan mempengaruhi lambung kita nantinya bermasalah begitu dokter? Oke, kalau micin saya setuju itu akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Salah satunya dari penelitian ada bisa menyebabkan polip pada lambung kita, pada usus kita. Kemudian kopi itu katanya asam. Pertanyaannya di dalam lambung kita kan asam. Lebih parah dari kopi asamnya. Kopi berapa lah asamnya pH-nya kan? Iya. Di dalam lambung, ampun, 3,5 sampai 5 pH-nya. Itu asam kali. pH kan kepanjangannya the power of hydrogen. Jadi 3 sampai 5 ya merusak. Dalam pertanyaannya lagi, dokter, kenapa nggak berdarah-darah lambung kita? Di lambung, permukaan lambung itu kayak bola itu ada satu lapisan yang tak nampak oleh mata, zat kimia. Namanya si prostaglandin. Prostaglandin inilah melindungi kita, permukaan lambung kita. Pertanyaan, sampai kapan dia di situ? Dia tetap selamanya di situ. Kecuali dia mulai menua pada ibu-ibu yang menopause, mulai berkurang sering lah. Ibu-ibu kena sakit mah, orang tua kena sakit mah, orang stres kena sakit mah, itulah. Begitu kita stres, hormon kortisol meningkat, maka prostaglandin akan berkurang jumlahnya, asam iritasi, itulah yang kena sakit mah, bukan si kopi, bukan siapa. Terlambat makan katanya, nggak juga, karena di situ sudah ada asam, walaupun sedikit nanti. Pas waktunya jam makan, jam biologis bunyi ribut, maka asam pun dikeluarkan sebanyak 2,5 liter. Jadi penuh sekali lambung itu, macam kenyang kita. Makanya orang kena sakit mah itu mengatakan aku kenyang aja dong, nggak ada selera makan. Nah ternyata asam lambungnya terlalu banyak dan menekan si lambung mekar. Jadi seolah-olah dia habis makan, seperti itulah dia. Nah dok, lantas di masyarakat kita juga seringkali ada istilah masuk angin dok. Ini ada hubungannya dengan lambung atau memang secara medis ini ada istilah masuk angin dokter? Ini gimana dok? Ya, kalau kita bahas ada lagi tuh masalah di Indonesia dengan di luar negeri. Istilah sakit mah, sakit orang luar negeri bilangnya apa? Oh ya, baru kita ingat bahwa Indonesia menganut pendidikan kedokteran cara Belanda, yang di era sebelum kemerdekaan itu dikenal dengan NIAS, Netherlands Indische Art School. Art school, bukan medical school. Art school. NIAS. Jadi betul, kedokteran ini adalah campuran antara ilmu pengetahuan dengan seni. Ya, ilmu dan seni dijadikan satu, jadilah ilmu kedokteran. Jadi maka disebut dengan NIAS, Netherlands Indische Art School. Nah, jadi kalau orang Amerika, pendidikan Amerika atau misalnya kita bilang Malaysia aja lah, mereka bilang gastrik, sakit mah ini. Kalau kita bilangnya
Maag, bahasa Belanda artinya lambung. Gastrik, lambung juga, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Jadi orang Malaysia yang sekolah ke Indonesia, kedokteran, bingung dibilang sakit mah, sakit apa itu katanya. Kita terangkanlah ini persamaannya dengan gastrik. Jadi mah itu adalah suatu kondisi yang terjadinya peradangan pada lambung kita karena terjadi iritasi disebabkan berlebihannya asam lambung. Kenapa bisa berlebihan? Karena faktor otonom. Otonom nih, tubuh kita ini ada sistem otonom yang saraf otonom yang mengatur itu. Misalnya kita lagi marah atau girang sekali, sedang sekali, asam lambung keluar. Makanya jangan berlebih-lebihan, akan sakit kau nanti. Nah, gitulah. Ya, atau dia marah sebagai bos, marah dengan anak buah begini, terus tuh sakit perutnya, ngisap. Nah, kalau sudah begitu, segera lakukan tindakan pengamanan. Kurangi asam lambungnya tadi. Udah 2,5 liter itu di dalam situ. Nah, tadinya di bawah 2,5 liter, tiba-tiba karena dia emosional, ya, atau dalam suatu saat dia, misalnya seorang perempuan atau gadis ingin besok ada acara lamaran mau dipinang dia, wah senangnya luar biasa, asam lambungnya naik itu, tapi dia tahankan itu. Nah, lama-lama tubuh beradaptasi. Itulah tadi faktor iritasi. Nah, di seluruh dunia berapalah jumlah orang ini yang sakit mah ini? Itu dari data WHO dikatakan 1,7 miliar orang. Wow, jadi cukup banyak itu sebenarnya. Benar sekali. Jadi kalau kita ambil saja data dari responden yang ada di Indonesia, penelitian, ya mengatakan bahwa dari 1.645 orang responden, ya 60% itu adalah penderita sakit mah. Dari 1.000 orang itu 60% sakit mah itu semua. Udah melebihi setengahnya begitu ya, Dok. Nah, sedangkan masuk angin. Nah, di masyarakat ada yang mengatakan, Pak Dokter, saya masuk angin. Ya, pada saat tahap awal itu biarkan aja lah bilang dia masuk angin. Terus kita edukasi dia. Sesungguhnya tubuh kita ini lengkap sekali, kedap udara, kedap air, dan walaupun kita bicara, walaupun kita bernapas, angin nggak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Percayalah itu. Nggak akan masuk. Walaupun Anda tidur terbuka mulutnya, paling kering mulut. Nah, namun udara, angin, masuk dia keluar lagi melalui hidung. Nggak bisa dia masuk ke dalam, terus gembung kita gitu. Nggak. Mitosnya itu apalah, angin yang dia bilang itu adalah sebenarnya ada gas. Gas yang berlebih-lebihan akibat sisa makanan sebelumnya yang tidak dicerna dengan sempurna. Ini dia salah makanan tadi waktu kita bahas pertama akan buru-buru. Wah, karena enak, berlomba, karena di acara kenduri, buru-buru, takut kehabisan. Nah, ini bahayanya. Timbul gas, pulang ke rumah dia kok semua udah jadi gas semuanya. Nah, gas ini besok paginya kan, gas ini waktu dia buang angin kok bau ya. Nah, itu dia. Sulfida, belerang, ada metana situ gasnya, ada urea, makanya baunya nggak karu-karuan itu. Jadi yang salah sebenarnya masuk angin tadi orangnya itu sendiri, anginnya dari dalam tadi gas, yang sering dia sendawa. Nah, masalahnya mana? Keluarkan tuh gas, buang apa kotorannya, keluarlah gasnya itu tadi. Makanya disarankan dalam acara kesehatan ini bahwa dalam makan kita, diet kita harus seimbang, ada sayur, buah. Ya. Sayur, buah atau mengandung serat. Serat ini akan mengikat kotoran tadi, cepat dibuang. Nah, jadi tidak terjadi penimbunan gas. Makanya kita salut kepada anak kecil, habis makan mama mau ke belakang. Habis makan mama kalau nggak ada kena dia. Sakit masuk angin. Nah, jadi kita harusnya seorang orang tua harus lebih bijak dari anak-anak. Bagaimana aku agar nggak kena seperti ini? Ya, makanan tuh dijaga betul-betul. Ya, jangan aku malas makan buah. Nanti makanlah apa yang dia suka buahnya. Misalnya tak suka pepaya, pisang. Tak suka pisang, apel. Banyak loh yang ada seratnya. Sayur-sayur juga, apa yang dia suka,
Misalnya kalau makan sayur gitu aja, Pak Dokter saya nggak suka, tapi kalau dibikin pecel enak, suka saya. Udah silakan. Seperti itu. Jadi ada jalan yang baik, ada jalan yang bijak gitu untuk dia. Jadi hilanglah anginnya tadi. Apalagi dalam pecel itu, waduh enak ini. Ceritanya cerita makanan. Ada kacangnya. Ada kacang. Kacang tadi itu omega 3 6 9. Menyehatkan pembuluh darah dia. Kata orang jerawat, biar aja jerawat daripada sakit jantung, pilih mana belum? Oke. Itu dia. Nah, silakan makan. Kacang itu ada seratnya juga tinggi. Jadi makanya orang makan pecel selalu buang angin. Nah, itulah dia. Oke. Nah, Dok, biasanya orang-orang yang punya sakit lambung tuh mengeluarkan mungkin karena pengaruh gas tadi, jadi aroma nafasnya itu juga kurang sedap tercium begitu, Dok. Ini memang ada hubungannya, Dok? Memang ada. Bau napas itu dari saluran cerna. Jadi sifat asli dari gas itu mencari jalan keluar. Ya. Jadi ada orang sendawa tapi tak tuntas. Ya. Makanya dari hukum fisika, tegangan permukaan dari gas tadi kita tinggikan dalam ilmu fisika. Jadi minumlah soda. Ya, soda yang ada dijual-jual itu kan, soda iklan ini, minuman bersoda. Minum tinggi tekanan permukaannya, tegangan permukaannya meledak di atas sendawa. Iya, sendawa. Nah, selesai. Oke, baik. Nah, Dokter, kita coba beralih dulu ke pertanyaan dari WhatsApp dari Mitra Sehat yang sudah masuk melalui WhatsApp official kita dari Bapak Joy di Medan. Baik, 10 bulan yang lalu saya terserang jari pelatuk. 2 kali ke puskesmas, diberi obat kolesterol dan asam urat. 4 bulan kemudian, hilang rasa sakitnya, dan saya tidak teruskan obat karena jadi sakit mah. Sekarang jari tengah dan manis saya tidak sakit, tapi masih sulit ditekuk. Nah, kalau dipaksa itu akan menimbulkan sakit. Kira-kira bagaimana, Dokter, solusinya? Jari pelatuk. Jari pelatuk, baru dengar saya, apa itu maksudnya? Terserang jari pelatuk, apa ya, Dok ya? Bahasa dari satu daerah tuh mungkin ya. Jari pelatuk kalau di bengkokan sakit. Ada jari tengah, sering orang membuat bunyi jari itu, jari pelatuk itu. Ya, serang dipijitnya kuat-kuat supaya bunyi, tek. Jadi cedera tendon. Jadi untuk Bapak itu apa, Pak Joy? Pak Joy. Jadi istirahatkan jari kita. Itu aja. Istirahatkan maksudnya kasih perban elastis. Diistirahatkan. Dan beberapa hari, ya. Bila perlu makan obat anti nyeri, ya. Nah, saya nggak bisa bilangnya di sini karena ini bukan praktek dokter ya. Istirahatkan, beli perban elastis yang kecil, istirahatkan jari tengah itu, ya, pada saat Anda mau tidur malam. Ya, mudah-mudahan dengan diistirahatkan tendonnya, maka dia akan sembuh. Oke, tapi ketika diberi obat kolesterol dan asam urat, hilang, Dok, rasa sakitnya. Ya. Kemudian dihentikan, katanya justru sakit mah. Apa itu? Hubungannya ada, Dokter? Yang menyebabkan sakit mah tadi adalah obat nyeri tadi, yang golongan yang namanya obat generik piroxicam. Di daerah sering dikasihkan oleh puskesmas piroxicam. Piroxicam ini efeknya iritasi lambung. Oke. Hentikan itu. Jadi dihentikan saja ya, Pak Joy ya. Baik, dan mencoba memperban tadi, Dokter ya. Istirahatkan. Mengistirahatkan. Kalau mau curiga kolesterol ataupun asam urat, periksa darah lengkap. Oke. Jangan sembarangan makan obat. Baik, semoga Pak Joy terjawab pertanyaan Anda. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Paila di Siantar, Dokter. Ya. Ini menanyakan kalau dada sebelah kiri itu seperti ditekan, Dok. Dicucuk dan kaki terasa panas kalau mau tidur. Ya. Itu kira-kira, Dokter, gejalanya apa? Ini dada seperti tertekan pada saat bernapas. Dada kiri, Dokter? Nyeri dada kiri. Ini artinya Anda sedang ada dicurigai, suspek Anda menderita sakit jantung. Suspek dulu. Sebaiknya sebablah periksa
ke rumah sakit yang ada fasilitas dokter jantungnya untuk memastikan, atau penyakit dalam. Apakah benar ini selama ini Bapak ini menderita sakit jantung ataupun hanya nyeri dada biasa. Sebaiknya gitu. Jangan sembarangan menduga-duga ini makan obat ini kata orang jadinya salah ya, Dok, keracunan obat. Baik, itu dia Pak Paila di Siantar. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Anwar di Jambi. Dokter, saya ada makan telur ceplok. Pas saya makan kuning telurnya mulut saya jadi pahit, Dok. Nah, ini kenapa ya, Dokter? Pahitnya nggak hilang-hilang, Dokter. Ya. Aduh. Ini ngeri nih, apa nih? Telur yang bagaimana sekarang? Telur yang ada dijual-jual. Telur ceplok tuh bayangannya mata sapi ya, Dok? Iya, mata sapi ya, ceplok. Coba perhatikan, bukan telur yang salah, minyak goreng ya, perhatikan. Minyak goreng yang sudah daur ulang. Hati-hati dengan suatu zat kimia. Sebaiknya Pak Anwar hentikan pemakaian minyak goreng ini yang beli eceran, bagus, keluar duit sedikit, tapi satu keluarga sehat. Baik, Pak Anwar di Jambi sudah terjawab, dan Mitra Sehat kita masih akan lanjutkan diskusi kesehatan kita sesaat lagi, tetap bersama kami. Halo pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di DSS TV. Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan spot dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran. Baik, Mitra Sehat, kita lanjutkan kembali diskusi kesehatan kita saat ini, dan kita coba bacakan lagi pertanyaan dari WhatsApp official kita, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rohani di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Keluhan saya dulu hipertensi, Dokter, itu bisa sampai 190. Alhamdulillah sudah turun 140. Usia 53 tahun, saya ada konsumsi herbal, Dokter. Tapi setelah hipertensi saya normal, malah berat badan saya naik, Dok. Dari 93 kilo menjadi 96 kilo, Dokter. Nah, nafsu makan saya bertambah. Kira-kira bagaimana, Dokter? Ada solusinya? Jadi begini, cara kerja dari zat herbal itu awalnya adalah membersihkan sampah-sampah yang tak perlu di dalam tubuh kita, yang singgah dari mana? Dari makanan, dari udara, minuman dan sebagainya. Polusi lah namanya. Dia bersihkan dulu, ya. Setelah bersih, baru dia melakukan perbaikan pada organ yang terkena. Seperti contoh pada Ibu Rohani ini, pembuluh darahnya mulai tidak lentur karena faktor usia, ya. Jadi dilenturkan kembali oleh zat herbal ini, maka tekanan darahnya mulai normal kembali. Namun dia takut
kok jadi naik berat badannya? Begini, ini sifatnya temporer karena efek dari zat herbal itu adalah merangsang pusat makanan kita di otak primitif kita, sehingga nafsu makannya tadi malas makan, sekarang naik makanannya. Nanti turun lagi tuh setelah berat badan yang ideal tadi dipenuhi, maka dia akan turun kembali. Minum aja terus zat herbalnya itu ya, sambil ibu melakukan olahraga ringan ya. Di usia 53 ini bukan olahraga harus lari, enggak, ibu harus jalan santai. Paling minimal 3 kali dalam 1 minggu. Ya, olahraga ini sebanyak 20 sampai 30 menit. Jalan santai aja, Bu. Ini berat badan ibu akan kembali ke normal. Oke. Nggak ada masalah, Bu, ya. Baik, semoga sudah terjawab Ibu Rohani untuk jawaban atau pertanyaan Anda. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali. Ini coba mungkin dokter bisa meluruskan mitos atau fakta nih, dokter. Biasanya kalau setelah makan kita langsung rebahan gitu, Dok. Itu bisa memicu penyakit lambung, Dok. Ini penyakit lambung. Nah, itu mitos atau fakta sih, dokter? Oke, ini ya itu sebenarnya mitos ya. Kalaupun kena penyakit lambung, anak kecil habis makan langsung ngantuk dia. Anak bayi habis makan atau minum susu langsung tidur dia. Ya. Kalau kita tanya sakit lambung nggak dia? Nah, makin sehat dia. Nah, kalau ada orang yang sudah tua habis makan tidur itu kenapa? Itu pertanyaannya, kenapa kita ngantuk habis makan? Ya kan? Itu karena beban jantung lebih banyak kepada lambung daripada ke otak. Jadi seolah-olah otak kita kekurangan oksigen. Orang yang kekurangan oksigen otaknya, maka dia tergantuk-gantuk. Seperti contoh waktu masuk malam. Yang tadi waktu siang dia fit kerja, begitu jam-jam 8:30 udah mulai berat matanya. Nah, kenapa? Jantung secara otomatis mengurangi geraknya, sehingga suplai darah ke otak juga ikut berkurang, sehingga dia ngantuk. Kalau nggak gitu, kita nggak tidur-tidur. Tapi kalau makan itu tadi, habis makan tidur karena faktor kekenyangan bisa. Ya, jadi bukan mitos. Ya, salah manajemen dia dalam makanan. Tadi harus makanan itu sekedarnya aja, bukan harus balas dendam. Ini biasanya orang yang suka menjalani program diet, Dok. Ya, kadang-kadang diet pagi, diet siang, betul, malam dibalas. Nah, itu bisa memang juga akan mengarah kepada penyakit lambung nanti. Penyakit lambung bisa, penyakit gula. Hati-hati loh orang-orang yang melakukan diet ini. Saya cuma minum susu aja pagi, pergi kerja, nanti siang sedikit aja makan, malam balas dendam. Habis itu kena penyakit diabetes dia, tipe 2. Kenapa? Waktu dia makan banyak-banyak malam itu, gula dipakai sebanyak-banyaknya sehingga insulin tidak mencukupi, sehingga kebiasaan ini memicu gula darahnya melonjak tiba-tiba, kenalah dia diabetes. Jadi pola makan juga perlu dijaga. Benar. Ya, Dok, ya, diperhatikan. Nah, jaga mulutmu, gitu lah kira-kira. Jaga mulutmu untuk terhindar dari sakit lambung dan diabetes ya, diabetes, dokter ya. Diabetes 2 nanti penyakitnya. Diabetes habis penyakit tekanan darah tinggi lagi. Dari makanan yang sangat apa itu ya? Dok, saya punya teman, dia punya masalah dengan asam lambung. Nah, kadang-kadang suka oyong, Dok. Ini gimana, dokter? Asam lambung bisa membuat seseorang oyong atau gimana, dokter? Sering itu keluhan pasien datang ke dokter, dokter saya oyong-oyong. Dokternya tidak fokus ke pola makan, dia fokus ke yang lain. Oyong-oyong, darah tinggi nih, diperiksa, atau darah rendah ini diperiksa. Memang tekanan darahnya rendah, dikasih obat darah tinggi, kena stroke pasiennya. Wah, ulah si dokter salah. Mulut ini dokter nanya terus kayak polisi menanyai penjahat. Kayak interogasi gitu. Interogasi terus, terbuka. Dia malas makan. Ya oyong. Jadi baringkan dia, tinggikan kakinya, terus mau minum apa? Kasih gula dulu. Naikkan gulanya sedikit. Nah, udah itu segar dia, baru makan pelan-pelan. Selamat deh, sehat dia. Berarti pasien juga harus kooperatif ketika menceritakan masalahnya ke dokter gitu ya, dokter. Itulah tadi dokter, kalau bahasa kedokteran anamnese, mengulang-ulang, sampai kejebak dia sendiri. Nanti dia cerita sendiri, Dok, sebenarnya saya begini. Saya udah makan dulu. Makan dulu pelan-pelan. Udah, habis makan dia 1 jam 2 jam, gimana? Udah segar, Dok, udah hilang oyongnya, ya udah itu dia. Energinya kurang. Baik.
Nah, dokter, lantas mungkin dokter bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya tips diet yang baik, yang benar ya, ketika orang banyak ditawarkan dengan pilihan diet saat ini dengan model yang, wah ini nggak boleh makan karbo, atau proteinnya ditinggikan begitu dok. Nah, dokter bisa memberikan tips agar sistem pencernaan kita tidak terganggu, kemudian tidak mengakibatkan penyakit lambung, dokter. Ya, jadi hidup sehat itu sebenarnya adalah keseimbangan yang kita capai. Ya, mulai dari makanan seimbang. Jangan hanya pola zaman dulu kali yang dididik oleh Belanda. Kamu jangan makan ikan ya, nanti kamu cacingan. Ya. Saking dijajah Belanda, saking takutnya percaya sama Belanda, tak makan ikan. Kuranglah protein, kurus-kurus lah, kurang lapisan lemaknya kan. Kemudian Belanda bilang banyak makan nasi supaya kenyang, bukan supaya sehat. Kenyang lah dia, akhirnya kena diabetes lah semua ya kan, atau kena beri-beri, begitulah dia. Jadi seimbang, jadi antara karbohidrat yang didapat dari nasi, lauk pauknya seimbang, jangan ada yang kurang. Kalau itu kurang, ya bisa membuat kita sakit. Terus makan yang sehat cemana dok? Dimulai dari buah dulu. Oh. Kalau kita justru itu jadi pencuci mulut iya, dok. Di belakang ditaruh kan? Penutup. Penutup. Ini pencuci mulut katanya. Apa yang dicuci kayak gini? Nah dicuci itu maksudnya sisa makanan yang sebelumnya yang menimbulkan gas, baunya itu luar biasa. Kita cuci dengan serat. Seratnya ini didapat dari sayur buah. Nah, menurut Profesor Hiromi Shinya, ahli bedah pencernaan mengatakan, kalau Anda makan duluan buah-buahan 3 potong, ya sebelum makan utama, maka saluran cerna Anda akan bersih, Anda akan sehat. Oke. Nah, seperti itu dia. Diet yang benar. Diet yang benar. Jadi dimulai dengan mengkonsumsi buah begitu ya dok. Dan minumlah air sebanyak 3 gelas. Oke, itu supaya bersifat mengenyangkan? Membersihkan. Oh, membersihkan. Oke, baik. Ya, itu dia tipsnya. Kenyang atau bersih? Pilih mana? Bersih lah dok. Itu dia. Baik mitra sehat, jadi ini tips bagi kita agar pencernaan tidak terganggu dan menyebabkan sakit lambung ya dok ya. Jadi biasakan untuk makan buah terlebih dahulu sebelum Anda makan makanan utama, main course begitu ya dok. Oke, nah dok, bagaimana ini dari banyak case yang mungkin pengalaman ketika pasien-pasien datang ke tempat dokter untuk mengeluhkan penyakit lambung. Mungkin dokter bisa cerita pengalaman para pasien? Nah, pengalaman pasien yang paling sering itu adalah yang datang ke kita ya, itu usia menengah ke atas, lebih banyak mengatakan keluhannya pada pencernaan dia. Yang di usia 40 sampai 50, dia bilang selalu gembung saja, makan mau. Nah, di usia udah 60, makan nggak mau, tapi gembungnya aja. Nah, ini kan gitu, aneh gitu. Suatu saat kita menuju tua, ada di otak primitif itu namanya pusat pengaturan makan dan minum, tidur. Nah, di situ akan mulai menyusut bentuknya, besarnya. Nah, setelah dia menyusut, maka apa yang terjadi pada kita, yaitu pola makan kita dan pola minum kita juga ikut berkurang. Dan ini yang sangat kita takutkan pada orang tua, bahwa dia tidak merasa lapar, dia tidak merasa haus. Tetapi sebagai gantinya anaknya lah yang mengingatkan bapak, ibu, mama atau apa, minum, makan. Kalau nggak nanti dia dehidrasi. Ya, dia tidak merasa. Nah, makanya kenapa orang yang sudah tua tuh keriput-keriput kulitnya? Karena lapisan lemak sudah hilang karena faktor usia. Dan pengaturan pola makan minumnya itu juga ikut menurun, sehingga dia nggak merasakan lapar, haus seperti itu. Ini yang berbahaya. Tapi kalau yang masih muda, menengah ke atas, itu mengatakan itu karena salah dalam gaya hidup aja. Ya, jadi dia alasannya sibuk, jadi lupa makan tuh ditunda ke belakang. Jadi ya penting kerja dulu. Nah, seperti ini juga salah. Nah, jadi walaupun sesibuk apa Anda, tirulah orang Jepang, dia tetap makan. Tetap dia isi sedikit sambil kerja, sedikit akhirnya penuh juga, seperti itu. Oke. Nah, kalau penyakit lambung ini kan biasanya gejala klinisnya adalah nyeri di ulu hati ya dok ya? Ya. Nah, kalau gejala-gejala ini diabaikan dok, penyakit lambung ini bisa nggak berujung pada kematian dokter? Yang kita takutkan adalah di daerah
kardiaknya, ada lengkungan lambung itu. Terjadi perdarahan di situ. Ya, bisa menyebabkan kematian. Perdarahan perlahan-lahan sedikit, lama-lama bolong. Nah, kalau sudah bolong, dokter bedah selalu mengantisipasi dengan memotongnya. Jadi lambungnya tinggal kecil saja. Nah, kalau tertolong, kalau tak tertolong bisa menyebabkan nyeri yang luar biasa, menyebabkan kematian. Oke, jadi lagi-lagi jangan diabaikan begitu ya dok ya, segera diperiksakan. Atau nyeri namanya neurogenic shock. Jadi shock itu karena terjadi sakit yang luar biasa, pingsan dia. Bisa sampai seperti itu ya dokter. Oke, baik dokter, ini mungkin bisa memberikan tips kepada mitra sehat agar penyakit lambung tuh bisa, artinya yang sudah punya penyakit nih dok, ada riwayat penyakit lambungnya, bagaimana mengatasinya dan upaya pencegahan apa yang harus dilakukan dokter? Begini aja, saya akan menakut-nakuti aja. Ya, nakut-nakutinya positif ya dok ya? Positif. Kalau kita dapat menjaga kesehatan usus, berarti kita memperlambat proses penuaan kita. Nah, kalau artinya memperlambat berarti sehat dia kan. Itulah dia. Baik. Oke, kita sudah berada di akhir kebersamaan pada kesempatan kali ini dokter. Apa yang kita bisa simpulkan terkait dengan pembahasan kita sayangi lambungmu sejak dini? Ya, jadi masalah kesehatan lambung itu adalah masalah manajemen seseorang terhadap dirinya sendiri. Kalau dia pandai, dia bijak, maka ususnya tetap dalam keadaan muda. Kalau ususnya dalam keadaan muda, maka tercerminlah dari penampakan dari kulitnya tetap muda. Walaupun usianya sudah tua, tapi dia mundur 10 tahun. Nah, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Dr. Asari. Sama-sama, Mbak. Dan untuk mitra sehat Diskus yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 6106 serta IG dan YouTube kita yaitu DSS TV, dan kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG serta YouTube dari mitra sehat Diskus. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan bersama kami. Pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang ya, dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Saya Retno Yunita dan juga Dr. Muhammad Asari selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa mitra sehat.